Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suradi, guru fikih Madrasah Sanawiyah Terpadu Hudatul Muna, Ponorogo, Jawa Timur. Mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 2025 di LPTK UIN Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan hari ini akan praktek mengajar dengan materi pengurusan jenazah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bin nuril fahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika waftah lana abwaaba fadlika wansur alaina hikmataka wansur alaina hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Salam fikih. Salam. Kelas 9B. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran kita. Tetapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Ayo kepada Salma silahkan maju. Oke, silahkan duduk. Kita pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan pembelajaran materi fikih kita. Sebelum itu ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah semua hadir. Untuk itu, apakah kalian masih ingat pelajaran fikih minggu yang lalu? Masih. Coba barisan sini. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Hutang. Barisan sana, ada yang punya hutang enggak? Tidak. Selanjutnya coba Sabrina ini ditempel dulu. Coba ini ditempel. Hutang itu tidak hanya terbatas pada uang, pada harta benda. Tetapi kamu pernah dengar salah satu mahfudzat yang berbunyi al-wa'du dainun. Apa? Al-wa'du dainun. Apa artinya itu? Janji itu hutang. Janji juga hutang. Berarti janji juga harus dibayar. Dibayarnya bukan dengan janji lagi, tetapi dengan menepati janji itu. Oke, sekarang silakan semuanya perhatikan di sini. Ini gambar apa? Kira-kira kalau gambar seperti ini itu di dalamnya isinya apa? Orang yang meninggal. Coba, kalau kelompok sini
Kalau kamu mendengar ada orang mati, orang meninggal dunia, apa perasaan kamu? Sedih. Kalau kelompok sini? Merinding. Apa? Merinding. Kalau kelompok sini? Takut. Kalau kamu mendengar orang meninggal, orang wafat itu merinding, takut, sedih, bolehkah itu jenazahnya dibuang ke laut saja? Tidak boleh. Tidak. Ya. Walaupun ketika kita mendengar orang meninggal, orang wafat, kita takut, kita sedih, mungkin menyeramkan, tidak boleh lalu kita membuang mayat itu ke laut. Kenapa? Karena di dalam Islam ada 4 kewajiban kita terhadap mayit. Ada yang tahu apa 4 kewajiban itu? 1, 2, 3, 4. Untuk itu kita akan membahas secara detail 4 kewajiban kita kepada jenazah. Nah, dalam pembelajaran ini nanti setelah pembelajaran ini nanti diharapkan kamu semuanya 1 dapat memahami dengan baik pelaksanaan memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan jenazah. Yang kedua, kamu mampu mempraktekkan dengan benar memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan jenazah. Semuanya siap kita mempelajari itu? Siap. Semua siap itu kita bagi kelompok menjadi 4 dengan pembagian berhitung 1 sampai 4. Dimulai dari barisan kanan, berhitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Oke, semua sudah berhitung. Untuk itu silahkan berkumpul 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Silahkan membentuk kelompok masing-masing. Pembagian kelompoknya sudah cukup? Sudah. Oke. Selanjutnya, tugas yang perlu kalian lakukan adalah kelompok 1 silahkan mendiskusikan tentang cara memandikan jenazah. Kelompok 2, cara mengkafani jenazah. Kelompok 3, cara mensolati jenazah. Dan kelompok 4, cara menguburkan jenazah. Silahkan diskusikan materi-materi itu dengan anggota kelompok kamu dan nanti hasilnya silahkan dituliskan di sini. Setelah nanti hasil diskusi kamu tuliskan di sini, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan mempresentasikan di depan. Setelah perwakilan kelompok masing-masing presentasi di depan, nanti kelompok yang lain bisa menanggapi, boleh bertanya. Bisa dipahami ya langkah-langkahnya? Bisa? Oke. Ini silahkan. Waktu mengerjakannya adalah sekitar 10 menit. Oke, untuk kelompok yang memiliki masalah bisa ditanyakan. Jadi dalam berkelompok kamu bisa menyampaikan gagasan kamu, yang lain menanggapi dan atau saling bertanya. Begitu. Oke, apakah masing-masing kelompok diskusinya sudah selesai? Belum. Oke, silakan dilanjutkan. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan. Misalkan ada anggota lain yang tidak ketemu, tidak apa-apa. Itu ditemukan, dimandikan, biasa langsung dikafani, disolati, terus dikuburkan. Nah, kalau nanti selang 3 hari, 1 minggu ketemu lagi bagian yang lain, dilakukan proses yang sama.
dimandikan, dikafani, disolati, terus nanti dikuburkan. Nah, bisa dipahami? Hah? Oke, silakan dilanjutkan. Mengkafani. Ada problem dalam diskusi? Sementara belum ketemu problem dalam diskusi mengkafani. Oke, silakan hasilnya dituliskan dengan baik. Belum ketemu problem? Silakan perwakilan dari kelompok 1. Ya, silakan di sini. Oke. Silakan yang lain diperhatikan presentasi dari kelompok 1. Berikutnya nanti kamu dari masing-masing kelompok lain bisa menanggapi atau bertanya terhadap kelompok ini. Oke, silakan yuk disampaikan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan langkah-langkah perawatan jenazah. Berikut ini cara memandikan jenazah. Yang pertama, diletakkan pada tempat yang agak tinggi. Yang kedua, diletakkan pada tempat yang terlindung dari panas matahari, hujan, dan penglihatan mata. Yang ketiga, menyediakan air dalam jumlah yang cukup. Kemudian dicampur dengan harum-harum. Ada yang ditanyakan? Ya, oke, sudah cukup. Ada yang mau tanya kelompok mana? Kelompok 2 akan tanya. Silakan, kelompok 2 tanya. Silakan. Memandikan jenazah korban mutilasi. Cara memandikan jenazah korban mutilasi, yaitu kalau ketika badan-badannya kan sudah misalnya ditemukan bagian kepala atau kaki, itu kalau sudah ditemukan langsung dimandikan. Kalau ketemunya yang bagian organ yang lain, semisal seminggu kemudian, dilakukannya secara yang kayak tadi. Jadi ditemukan langsung dimandikan. Jadi nggak perlu menunggu semuanya terkumpul baru dimandikan. Kelompok mengkafani, silakan. Mengkafani jenazah. Mengkafani dilakukan setelah memandikan jenazah dan dikafani dengan kain kafan. Putih, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu mewah. Untuk jenazah laki-laki, hamparan kain kafan sehelai-helai dan berilah harum-haruman. Lalu jenazah letakkan di atasnya. Dengan kedua tangan jenazah diletakkan di atas dada seperti orang sholat. Kemudian lipatkan lapisan kain kafan tersebut sehingga membungkus seluruh badan jenazah dari atas kepala sampai ujung kaki. Kemudian diikat bungkusannya pada ujung kepala, di tengah-tengah badan dan di ujung kaki. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke. Kita lanjutkan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mensolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu, bagi seseorang muslim, menyolatkan jenazah merupakan suatu kebaikan. Syarat sholat jenazah: suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, letak jenazah berada di arah kiblat orang yang menyolatkan jenazah. Jenazah telah dimandikan dan dikafani. Kelompok 3, kasih aplaus. Oke, silakan kembali. Terakhir kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan cara mengubur jenazah. Berikut tata cara penguburan jenazah. 1. Dibuatkan liang kubur sedalam kurang lebih 2 meter agar tidak tercium dari atas kubur dan terhindar dari pembongkaran binatang buas, dan disunahkan membuat liang lahat sepanjang tubuh jenazah. Setelah jenazah sampai dikubur, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke kanan sehingga jenazah menghadap kiblat. 3.
Selanjutnya, jenazah ditutup dengan papan atau kayu, kemudian di atasnya ditimbun tanah sampai liang kubur rata dan ditinggikan dari tanah biasa. Oke, cukup? Nah, silahkan beri aplaus untuk kelompok 4. Oke. Setelah semuanya mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok berdiskusi, maka sekali lagi yang perlu kamu ingat bahwa ada 4 kewajiban kita kepada jenazah yang muslim. Jenazahnya muslim. Kewajibannya 4 itu. Untuk itu, selanjutnya coba kita praktekkan sholat jenazah. Silahkan perwakilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi tentang pengurusan jenazah, 4 kewajiban kita kepada jenazah yang muslim sudah kita kerjakan, sudah kita pahami, terus sudah kita praktekkan. Untuk itu ada berapa kewajiban kita kepada jenazah yang muslim? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah kalian mempelajari kewajiban-kewajiban kita kepada jenazah, maka harusnya kita berpikir bahwa suatu hari nanti kita juga jadi jenazah. Maka sebelum orang lain berkewajiban mensolati kita, maka jangan malas untuk sholat, terutama sholat dengan sholat berjamaah. Demikian, mari kita tutup pelajaran dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi farduduhu alayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Sampai jumpa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.